Puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Shalom. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, mari kita sama-sama satukan hati, satukan jiwa, satukan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, karena keberadaan kita pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan dan berkat anugerah daripadanya. Kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Aku hidup dari Amin. Haleluya. Katakan terima kasih. Haleluya. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Keberadaan kami semua berkat Tuhan. Keberadaan hidup kami hari ini semua berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hasil usaha kami, Bapak. Tapi semua karena kemurahan dan berkat anugerah. Kami bersyukur bersama umat-umat-Mu, jemaat-Mu hari ini dalam ibadah kami, ya Bapak. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan bersama kami. Jamah lawat dan berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, ya Bapak. Tuhan tolong kami semuanya dari awal hingga selesai. Allah memberkati, Allah mengurapi kami semuanya. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus menyanyi dan memuji bagi Tuhan, Allah kita yang baik, karena Dialah Tuhan yang sudah menjadikan hidup kita sampai hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Amin. Haleluya. Amin. Aku mau. Langkah-langkah orang yang hidupnya kepadanya. Apabila jatuh tak sampai dan
menetapkan, menentukan, serta mengatur hidup kita. Dia baik kepada kita semuanya. Jalanmu tak terselami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau menyambut firman Tuhan. Jalan Tuhan tak dapat kita selami dengan akal pikiran kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Masing-masing bermusik. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku. Amin. Haleluya. Ada di dalam hidupku. Amin. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Amin. Walau di tengah badai, ku selalu bersama. Rasakan keindahan hati kehadiran Tuhan, hati kehadiran Tuhan hidup. Amin. Haleluya. Arti kehadiran-Mu sangat penting dalam hidup kami, ya Bapa. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kami, kami tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini. Jalan Tuhan yang tidak mampu kami selami dengan pikiran kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk dapat kami semua memahami jalan-jalan-Mu, ya Bapa. Kami membutuhkan Allah supaya kami mampu mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, dan Engkau terus, ya Tuhan Yesus, menguatkan iman kami, menguatkan keyakinan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengar firman Allah. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Salam bagi kita semua. Kalau Tuhan masih izinkan kita boleh beribadah hari ini, sekalipun dengan segala keterbatasan, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Tidak mengurangi sukacita dan semangat kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan secara singkat saja yang saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan demikian.
berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya masih ada di dalam dunia nyata. Ada di bumi atau di dunia nyata. Tetapi di satu sisi orang banyak menghayal, tetapi tidak menyadari dia ada di bumi yang masih bisa dipijak. Ketidaksadaran ini membuat seseorang lupa diri sehingga tidak melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan tema kepada kita semua, sadar dan waspada. Karena kita masih tinggal di dunia, yaitu dunia nyata, pastilah kita tidak lepas dari banyak hambatan maupun tantangan. Yang menjadi keprihatinan, hambatan dan tantangan itu disebabkan oleh kecerobohan kita, disebabkan ketidaksadaran kita, bahkan disebabkan karena kebebalan kita. Sehingga nasihat sulit masuk, sulit kita terima, dan sulit kita dengarkan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada beberapa nasihat yang Paulus sampaikan melalui kitab Korintus ini. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang tadi, berjaga-jaga. Saya mencoba mencatat, ya. Saya mencoba mencatat beberapa poin. Yang pertama adalah berjaga-jagalah, sesuai dengan ayat yang pertama tadi. Dikatakan berjaga-jaga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kata berjaga-jaga di sini sering ini dikaitkan, dihubungkan dengan misalkan dengan kedatangan Tuhan. Ada juga yang mengaitkan dengan situasi sekarang. Tetapi kalau saya mencoba berdasarkan pelajaran-pelajaran yang kita terima, yang saya terima, kata berjaga-jaga di sini bukan berarti ini hanya fokus kepada persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi lebih kepada antisipasi dalam diri kita bahwa ada bahaya yang mengancam keselamatan jiwa kita. Ada bahaya yang sedang mengancam karena kita tinggal di dunia. Ada banyak bahaya yang mengancam keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan pendapatan kita. Ada banyak bahaya. Sehingga kata berjaga-jaga di sini lebih kepada bagaimana saya dan saudara selalu sadar dan waspada bahwa ada bahaya yang siap sewaktu-waktu bisa terjadi kepada kita. Kalau saya dan saudara tidak sadar dan tidak waspada, ibarat orang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia kaget dan bertanya, loh kok bisa terjadi kepada saya? Tetapi bagi orang yang sadar, dia sudah punya antisipasi dini. Dia sudah punya cara bagaimana menghadapinya. Karena dia sudah dalam posisi berjaga-jaga.
dilandasi oleh kesadaran diri dan dia tetap waspada. Kita tahu bersama yang namanya bahaya di lingkungan kita, bahaya di dunia ini begitu masif. Bentuk-bentuk bahaya itu luar biasa macamnya, beragam bentuknya. Mulai dari bahaya lalu lintas, bahaya bencana alam, bahaya atas perilaku orang lain. Saya dan saudara harus berjaga-jaga. Baru yang kedua, dikatakan berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Kata berdiri dan teguh ini sering juga diartikan seperti seorang prajurit yang hendak diterjunkan ke medan tempur. Dia dalam kondisi sehat jasmani dan juga sehat rohani. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang hendak diterjunkan ke medan pertempuran, tapi dia sakit-sakitan? Bagaimana dia bisa mengurusi atau menghadapi musuh sementara dirinya sendiri sakit-sakitan? Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua harus dalam posisi sehat. Makanya tadi ayat bagian kedua, berdiri teguh dalam iman. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, selain saya dan saudara sadar dan waspada dengan cara berjaga-jaga, kita pun harus sehat secara jasmani maupun secara rohani. Harus sehat. Kalau tidak sehat secara jasmani dan rohani, maka kita akan kesulitan menghadapi realita hidup. Yang ketiga, dikatakan, ada kata-kata berikutnya tadi di dalam bersikaplah sebagai laki-laki. Ini bagian yang ketiga, poin yang ketiga. Saya sudah mencoba membuat dalam bentuk catatan. Bersikaplah seperti laki-laki. Di sini saya sampaikan berani dan kuat. Kenapa dikatakan bersikaplah seperti laki-laki? Seakan-akan dibandingkan dengan seorang perempuan. Ini tidak ada kaitannya. Ini bukan dikontraskan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Tetapi ini lebih kepada seorang laki-laki dewasa dan laki-laki yang masih anak-anak. Jadi kalau maju ke pertempuran, seorang anak laki-laki yang belum dewasa, dia masih terbatas dalam banyak hal. Sehingga kecil kemungkinan orang seperti ini diajak berperang bisa menang. Kecil kemungkinan menang. Kenapa? Dia sendiri masih anak-anak, pikirannya masih anak-anak. Bisanya cuma main-main. Tetapi jadilah seperti laki-laki. Itu artinya laki-laki dewasa. Dewasa secara fisik, dewasa secara mental. Dengan kata lain, seorang laki-laki yang sudah dewasa matang. Jadi, kalau orang diterjunkan ke medan pertempuran, dia sudah sehat, dia matang, dan dia juga gagah perkasa. Maka orang seperti ini menjadi orang yang berani. Dia berani menghadapi realita hidup. Dia tidak takut. Bahkan di dalam dirinya tidak ada kata pantang menyerah. Tapi dia terus berani. Kenapa? Karena dia memiliki kapasitas, kekuatan secara fisik. Kalau ini dikaitkan dengan iman, kita berani menghadapi realita hidup karena ada Tuhan yang mendampingi kita semua. Yang keempat, dikatakan, lakukanlah. Tadi bagian berikutnya, saya coba lagi. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang saya jadikan jadi poinnya adalah mengasihi. Ada banyak orang
juga tidak menyadari bahwa hidupnya merasa lebih dari orang lain. Dia merasa lebih hebat dari orang lain. Karena di dalam dirinya ada kemampuan-kemampuan secara lahiriah, ada kemampuan-kemampuan yang melekat dalam dirinya. Misalkan dari sisi pendidikan, dia punya pendukung. Ya mungkin S1, S2. Dari sisi karir, mungkin gelar jabatannya lumayan. Dari sisi materi, lumayan. Bahkan dari sisi yang lain-lain. Artinya dia punya kelebihan-kelebihan. Sehingga dia sering menjadikan dirinya menjadi orang yang tanpa dia, orang lain tidak bisa apa-apa. Sehingga kesan meremehkan orang lain. Sehingga kesan kalau saya dan saudara terlalu berlebihan, menonjolkan diri, dan akhirnya juga mengabaikan orang lain. Nah, di sini yang seringkali unsur kesombongan itu jadi muncul. Kalau orang sudah mulai sombong, ini akan menjadi perusak relasi. Ini akan menjadi dapat merusak hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam gereja, hubungan di dalam masyarakat. Tapi bukan berarti saya dan saudara tidak boleh punya kelebihan. Boleh. Semua kita kalau bisa tingkatkan, maksimalkan kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan rohani maupun kemampuan intelektual. Tapi dengan catatan, jadikan semua itu sebagai sarana untuk melayani Tuhan melalui tindakan nyata kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan saya percaya, saya yakin, ketika saya dan saudara sadar akan semuanya ini, maka saya dan saudara juga akan meningkatkan kewaspadaan. Saya tidak tahu apakah yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin karena ketidaksadaran kita sudah jatuh dalam satu kesombongan. Mungkin kita tidak menyadari kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan selalu datang kepada kita. Ini dalam bentuk kasih Tuhan. Bahwa Tuhan ingin mencegah kita dari satu keadaan yang dapat menyebabkan keterpurukan. Karena itu sadarlah dan selalulah waspada. Karena iblis selalu menebarkan berbagai macam ancaman yang membahayakan lahiriah kita dan juga membahayakan kerohanian kita. Doa dan harapan saya, jadikanlah diri saudara tetap dan selalu sadar dan waspada di tengah-tengah dunia yang sangat tidak menentu ini. Saya yakin ketika kita menyadari Tuhan pasti menolong kita seperti Tuhan sudah menolong jemaat yang ada di Korintus. Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan seperti pujian yang sudah saya share di grup. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Kita percaya dalam segala keadaan, ketika kita libatkan Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kita semua. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku perlu Dia, ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu Dia, sekali lagi ketika
Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika Dia ketika aku penuh, Dia ada. Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, Tuhan Yesus yang baik, setelah kami mendengarkan firman Allah yang begitu baik bagi kami, bagaimana Engkau mengingatkan kami supaya kami menyadari dan selalu waspada bahwa kami masih tinggal di dunia penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Jikalau kami tidak waspada, tidak berjaga-jaga, jikalau kami menjadi lemah, jikalau kami ceroboh, maka keadaan semakin buruk. Tapi firman Allah menyadarkan dan mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan tetap kami sebagai anak Tuhan teguh berdiri dan berani karena kuat dari Tuhan, dan kami belajar mengasihi-Mu. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Semua kami yang sudah mengikuti acara ibadah ini diberkati. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan. Engkau ada dan hadir dalam mereka pada waktu mereka lemah, pada waktu mereka sakit, pada waktu mereka jatuh. Engkau ada dan selalu ada, menolong, berkati, menyembuhkan, mengangkat mereka supaya hidup kami benar-benar nyaman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dengan segala yang baik, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi buat Akila, Yondis, Reka. Coba ditampilkan semua. Lame. Siapa lagi ini? Alfred, tadi ada Yohanes, ada Yohanes. Siapa lagi tadi? Ya, oke. Tadi jangan lupa nanti dijapri sama panitia ya. Jangan lupa dijapri sama panitia supaya nanti bisa hadir ya. Oke, yang dijapri panitia itu nanti yang hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Hei Akila. Ines Om. Aduh. Yang kecil itu. Ines Om. Iya sayang, ini apa nak? Ini apa belum? Iya gitu. Udah makan belum? Udah. Tahu apa tadi? Ayam.
Ya. Coba dulu, Bismillah. Nah. Ada umpung. Iya, ada. Ya. Iya. Lagi. Oke. Selamat pagi semua. Jangan lupa tanggal 25 kita Natalan. Amin.